keputusannya, Lisnya, sepakat kita untuk memutus Saudara Taufik memecat sebagai kader Gerindra. Mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini. Ya, itu keputusannya MKP hari ini. Pada saat Pilpres ya 2019. Dunia berputar. Dulu ngotot mau lengserkan Ahok, kini M. Taufik yang dilengserkan Gerindra. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Beda pandangan atau gak setuju dengan kepala daerah atau gubernur atau bupati atau wali kota sebenarnya sah-sah saja. Karena jangankan dengan mereka yang orang jauh, dengan istri sendiri saja yang tinggal seatap, kita kerap berbeda pandangan. Dan beda pendapat itu sebenarnya sunatullah alias pasti terjadi. Karena kita ini kepalanya saja sama hitam, tapi pemikiran berbeda-beda. Keinginan atau kehendak juga tidak sama. Itulah kenapa ada yang namanya musyawarah, dalam rangka untuk mencari jalan tengah atas perbedaan pendapat ini. Kemudian ada juga voting, yakni pengambilan keputusan bersama yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Namun ada juga loh orang yang beda pendapat dengan gubernurnya auto mau melengsarkan si gubernur tersebut. Inilah yang sebenarnya jadi masalah. Pertanyaannya, siapakah yang hendak mengkudeta gubernur itu? Siapa lagi kalau bukan M. Taufik? Sedangkan gubernur yang mau dilengsarkannya adalah Ahok. Memang kala itu Ahok tidak mau tunduk sama sekali dengan anggota DPRD DKI, terutama soal anggaran. Hal inilah yang kemudian membuat M. Taufik benci banget sama dia. Lantas, bagaimana caranya M. Taufik melengsarkan Ahok? Cukup banyak sih hal yang dia lakukan. Pertama, merangkul kelompok-kelompok intoleran yang tidak mau Ahok jadi gubernur karena faktor agamanya. Seperti pada tahun 2014 silam, Gerakan Masyarakat Jakarta atau GMJ menggelar demo di depan gedung DPRD DKI menolak Ahok diangkat menjadi gubernur DKI. Nah, seperti tanpa bersalah, Taufik turut berorasi di demo tersebut. Kami dari Koalisi Merah Putih akan berjuang mati-matian menggunakan kewenangan kami. Insya Allah, dalam waktu tidak terlalu lama, keinginan saudara-saudara melengsarkan Ahok segera terwujud. Ujarnya dengan nada berapi-api. Jadi kelihatan agak unik si Taufik ini. Kenapa? Dia yang seharusnya menampung aspirasi peserta demo, malah ikut-ikutan jadi pendemo pula. Yang ada malah kelihatan banget kalau demo itu tidak alamiah. Seolah-olah sebelum demo digelar, GMJ dan Taufik sudah bertemu duluan dan merencanakan itu semua. Usut punya usut, ternyata GMJ tersebut isinya FPI juga. Masanya Laskar FPI tapi mengatasnamakan GMJ. Mungkin biar seolah-olah kelompok mereka banyak kali ya. Maka selain FPI dibuatlah kelompok baru Gerakan Masyarakat Jakarta. Padahal orangnya cuma itu-itu saja. Di samping itu, M. Taufik juga menjalin kerjasama dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang punya niat sama dengan dirinya seperti Haji Lulung dan Nasrullah dari PKS. Namun ternyata kala itu Ahok terlalu kuat untuk dilengsarkan oleh Taufik, FPI DKK. Hanya saja bukan Taufik namanya kalau tidak panjang akal. Ia pun berusaha melengsarkan Ahok lewat jalur lain, yakni melalui hak angket. Untuk mewujudkan itu semua dibuatlah alasan yang dibuat-buat, yakni Ahok mengirimkan draft APBD DKI 2015 yang bukan kesepakatan dengan anggota DPRD DKI. Selanjutnya, ia juga menandatangani spanduk yang bertuliskan Say No to Ahok. Kasihan sebenarnya, lihat dia, padahal mantan ketua KPU DKI dan anggota dewan, tapi kelakuannya mirip-mirip mahasiswa, pakai acara menggalang spanduk segala. Lalu apakah yang dilakukan oleh Taufik itu berhasil? Tidak sama sekali, Ferguson. Ahok masih saja menjabat sebagai gubernur DKI hingga berakhir masa jabatannya pada tahun 2017 silam. Nah, sekarang justru yang terjadi sebaliknya. Pepatah siapa yang menabur angin akan menuai badai benar-benar berlaku pada diri M. Taufik. Dia yang dulu ngotot melengsarkan Ahok, kini giliran dia yang dilengsarkan oleh Gerindra. Tidak hanya sekali tapi 3 kali Taufik kena lengser, dan itu dilakukan dalam waktu berdekatan. Alias luka lama belum sembuh tapi sudah dibuat luka baru. Pada 2020 lalu posisinya sebagai ketua DPD Gerindra DKI yang dicopot. Penggantinya adalah Wagub DKI saat ini Reza Patria. Padahal ia memegang jabatan itu sejak Gerindra berdiri loh, atau sejak tahun 2008 silam. Tiba-tiba dicopot. Pasti rasa sakitnya melebihi sakit ditinggalkan mantan nikah dengan pria idaman lain.
Selanjutnya posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI yang disunat oleh Gerindra. Yang pencopotan itu sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa pada Maret 2022 silam. Hingga pada 2 Juni 2022 kemarin, posisinya benar-benar digantikan oleh adik ipar Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad Rani Mauliani. Mungkin karena merasa sudah tidak dianggap, Taufik pun berencana meninggalkan Gerindra bersamaan dengan HUT DKI Jakarta pada 22 Juni mendatang. Adapun partai yang akan menjadi tempatnya berlabuh berikutnya adalah Nasdem. Namun, belum juga sempat mengajukan surat pengunduran diri, ia sudah keburu dipecat oleh Gerindra. Ada banyak sih alasan kenapa partai berlambang burung Garuda itu buru-buru memecat Taufik. Salah satunya adalah soal rencana pengkhianatannya terhadap Prabowo. Yang para ketua umum Gerindra tersebut mau nyapres lagi, Taufik malah mendukung Anies. Jadi, bisa dibilang sekarang posisi Taufik sebagai anggota DPRD DKI tidak lama lagi. Efek dari pemecatannya dari partai, secara otomatis ia juga dipecat dari anggota dewan. Apes betul. Sudah dikandungnya M. Sanusi masuk penjara lantaran korupsi, dipecat dari Ketua DPD Gerindra DKI. Jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI dicopot. Sekarang dipecat dari Gerindra dan terancam jadi pengangguran. Kemudian namanya juga disebut dalam kasus korupsi proyek rumah DP 0 rupiah yang kini lagi diselidiki oleh KPK. Sementara Ahok yang dulu mau dilengsarkan oleh Taufik, sekarang malah jadi komisaris Pertamina. Dunia memang berputar, Fik. Sabar-sabar, Yole. Bagaimana menurut Anda? Dengan Presiden. Indikasi, saya tidak mengatakan fakta ini. Ada indikasi kuat hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu itu mau dijauhkan. Itu sudah terjadi sejak lama. Ini pengulangan, ini replay lagi ini. Ini tak kasih tahu kau. Ini tak kasih bocoran ini, kata-kata Ibu Ketua Umum. Gini, ini ngomong. PDIP takut Jokowi, ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Belakangan ramai atau tepatnya semakin ramai serangan terhadap Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ganjar yang adalah kader PDIP sejati, anehnya penyerangannya juga adalah kader PDIP. Bukan sekedar kader, tapi mereka yang di tataran elit partai pimpinan Bu Mega itu. Sekilas ini hanya masalah perseteruan terselubung antara pendukung Puan dan non-pendukung Puan yang menginginkan Ganjar untuk menjadi penerus Pak Jokowi nanti. Hanya perseteruan persaingan memperebutkan pengaruh tentang siapa yang akan diusahakan untuk memperoleh rekomendasi yang menjadi kekuatan penuh dari Bu Mega sebagai Capres 2024. Padahal kalau sekedar dianggap bahwa Ganjar selama menjabat Gubernur Jawa Tengah miskin prestasi, tidak bekerja dan sibuk pencitraan, bukankah secara kepartaian PDIP punya